Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Amma ba'du, para jamaah sekalian yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita memulai pengajian dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan janji saya dan untuk menutup pengajian ini, jadi baru dimulai sudah mau saya tutup itu. Maksudnya panjenengan setelah ini tidak usah dan tidak boleh bertanya lagi tentang apa riba dan apa bunga dan apa perbedaannya, sudah tidak perlu nanya lagi. Kalau masih nanya lagi nanti yang saya suruh jawab Pak Arif. Ini saya terangkan lagi perbedaan antara bunga dan bagi hasil, ya. Antara bunga dan bagi hasil saya bedakan. Saya membanding-banding dari beberapa kitab yang berbahasa Indonesia, yang berbahasa Arab khususnya, tentang riba. Apa perbedaannya riba dengan bunga? Lalu apa bedanya bunga dengan bagi hasil? Nah, pertama saya ulangi lagi, dan ini tidak boleh nanya lagi, khususnya petugas koperasi yang biasa nanya ibu-ibu itu ya. Baru nanya koperasinya sudah berjalan puluhan tahun, baru ditanya sekarang gitu ya. Iya. Ini cakaknya mik berapa ya harganya? Ya, saya nggak saya nggak. Maksudnya kalau sekiranya nggak terlalu mahal beli cakak mik yang bagus gitu, yang bisa naik turun itu. Masa saya kalah dengan Syahrini itu? Miknya Syahrini itu harganya 100 juta. Mik nyanyi pada. Masa miknya ceramah kalah dengan miknya orang nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, macamnya riba itu ada 4. Dicatat. Ya. Ini kalau tidak dicatat berarti diingat. Kalau nggak diingat nanti ditonton di YouTube-nya. Macamnya riba itu ada 4. Yang pertama namanya ribal fadl. Ribal fadl. Fadl itu artinya lebih. Fadl itu kata-kata dari bisa kita pahami maknanya, atau maksudnya dari kata al-fadlu, atau dari kata afdol. Afdol itu lebih utama, artinya lebih. Kalau afdol itu lebih utama artinya. Ribal fadl itu adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria, satu kualitas, kuantitas, dan penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai. Itu namanya ribal fadl. Gampangannya, contohnya, kalau di dalam bank keuangan itu, lembaga keuangan itu, riba fadl dapat ditemui pada transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara langsung. Kalau panjenengan tak pernah melakukan praktek ini, sepertinya memang tak pernah melakukan. Iya, kenapa kok itu bisnisnya mek dodolan lombok gitu ya. Apa itu namanya, jual beli motor. Ya paling besar kayaknya mobil itu pun jarang-jarang, atau mungkin hanya beberapa orang, itu udah tiap hari. Ya gampangannya wis, namanya barang riba itu adalah satu, barang ribawi itu ya uang, ya apa, emas, perak, makanan itu meliputi beras, gandum, dan lain-lain. Lah, termasuk di dalamnya itu adalah uang, mata uang itu. Lah kalau mata uang yang sama, maksudnya mata uangnya rupiah dengan rupiah, ditukar dan atau dalam
dalam praktek yang paling umum adalah dihutang piutangkan dengan lebih, ya dengan lebih salah satunya itu namanya riba. Titik di situ dulu konsepnya. Ya, tanpa tanpa memenuhi kriteria secara syariat. Ya, tanpa memenuhi kriteria secara syariat. Kalau ada kriteria-kriteria yang memenuhi secara syariat, maka boleh. Nah, ini sudah pengecualiannya nanti yang akan kita bahas dalam bagi hasil. Jadi, misalnya nih, ya misalnya kalau panjenengan punya uang, lalu uangnya dibelikan barang dan dijual dapat laba, itu ya bukan riba. Ini uang ketemu uang langsung. Ya, uang 100.000 ditukar dengan 150.000 atau paling umum itu 105.000 misalnya. Nah, ini ketok-ketokannya riba, tapi bukan riba, saya tidak tahu. Yaitu adalah orang yang tukar uang untuk hari raya. Di jalan-jalan itu, Bu, 100.000, tapi panjenengan bayarnya berapa? 105 atau 110. Nah, itu uang ketemu uang panjenengan tukar, begitu itu riba. Itu berarti gak boleh, Ustaz. Nah, ini saya terangkan dulu. Itu secara praktis itu namanya riba karena uang ditukar dengan uang dengan jumlah yang lebih. Tetapi di situ lebihnya karena ada jasa. Iya toh? Kan kok gendeng amat orang yang mau nuker uang 100.000 ditukar 100.000 persis. Padahal di situ orang yang punya uang 5.000-an dan 10.000-an itu adalah jual jasa. Sampean dihutang uangnya 100.000, 100.000-an. Lalu sampean kan butuh untuk bagi-bagi uang 100.000. Iya toh? Lah panjenengan lek nukar ke bank nunggu antri berapa jam? Iya toh? Iya kan? Mesti nunggu antri. Sik ngepakin 10.000-an, 5.000-an, 20.000-an gitu kan? Lah tapi dengan orang yang duduk di jalan itu nawarkan angpau atau apa itu? Uang hari raya itu apa namanya? Iya ya, pokoknya uang hari raya itu. Lah sampean datang ke sana tukar uang 100.000 dengan membayar 105.000. Itu panjenengan secara praktis uangnya riba. Kenapa? Ditukar lebih. Tapi secara syariat benar. Kenapa? Karena yang menukarkan itu adalah jual jasa gitu loh. Jual jasanya, jasa apa? Jasa golekno mencarikan uang 5.000-an itu kan pakai bensin, pakai tenaga, pakai ngomong, itu bukan riba. Gitu loh. Jadi di sini yang membedakan adalah persoalan jasa dan untung rugi yang memang di situ terjadi. Gitu. Kalau panjenengan jadi tukang, saya takut riba, akhirnya sampai ke bank datang. So apa itu namanya? Uangnya 1 juta ditukar 5.000-an, 10.000-an lalu. Uang 105.000, 10.000 ya gitu ya. Tapi panjenengan 100 dibayar 100. Ya bagus itu. Namanya sedekah. Sedekah amal kebaikan. Tapi panjenengan kan tidak dapat tidak dapat hasil dari usaha menukarkan ke bank. Sama menukarkan ke bank itu kan butuh parkiran, butuh mikir, yang butuh macam-macam. Dan itu tidak termasuk riba. Kenapa? Karena ada jasa yang ditukarkan. Gitu. Terus ini namanya riba fadl. Riba fadl ini menukar uang yang atau menukar barang kualitasnya tidak sama, penyerahannya tidak langsung. Ya, tidak langsung ini ada kaitannya dengan riba yang kedua niki. Riba yang kedua ini nopo? Yaitu riba nasi'ah, riba yang timbul karena adanya hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untuk muncul bersama resiko dan hasil usaha yang muncul bersama biaya. Dengan demikian keuntungan muncul tanpa adanya resiko atau hasil usaha yang diperoleh tanpa adanya biaya modal akan mengakibatkan riba.
Dalam praktek bank konvensional, riba nasiah ditemui dalam pembayaran bunga kredit, nah, bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan dan lain-lain yang tanpa adanya resiko. Jadi mau tidak mau butuh hasil terus dan butuh dapat laba terus. Nah ini namanya riba. Maka nanti akan saya terangkan perbedaannya dan tidak perbedaan antara riba dan bukan riba. Nah ini riba nasiah. Kenapa kok disebut nasiah? Nasiah itu artinya adalah apa? Nasiah itu artinya tempo. Tempo itu belakang apa? Belakang. Jadi kalau misalnya saya hutang 100 juta karena dilunasinya itu pada 2 tahun yang akan datang, akhirnya muncul keuntungan tanpa adanya risiko dan hasil usaha. Lalu bagaimana? Lalu dibayar 120 juta, yang itu namanya riba. Begitu. Tapi kalau ada risiko dan ada usaha yang muncul bersamaan biaya, maka tidak menjadi riba. Yang nanti perbedaannya akan saya terangkan. Ini definisinya dulu. Jadi murni memang nggak ada salah satunya tidak nanggung resiko. Orang yang menghutangkan tidak nanggung resiko, pokoknya dia ini ya kalau kamu pakai ini nanti kamu bayar 2 tahun yang akan datang ya bayar 120 juta begitu. Nah ini namanya riba banget sudah riba. Baik bank konvensional ataupun bank yang ya misalnya ada orang yang mempraktekkan syariah tapi tak memenuhi syariah, ya tetap itu namanya riba. Begitu. Kemudian riba jahiliyah. Kalau riba jahiliyah itu adalah karena adanya hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi setelah jatuh tempo. Nah, ini begini. Kalau ini apa bedanya dengan nasiah yang sebelumnya itu? Begini. Saya hutang uang ke Pak Arif berapa? 100 juta. Kapan Pak Ustadz bayar? Bulan depan tahun 2023, yaitu bulan Februari tanggal 20. Hutangnya hari tanggal 20. 100 juta saya. Ternyata jatuh tempo saya tidak mampu. Ketika tidak mampu, Pak Arif bilang ke saya, Ustadz, ini nggak bisa kalau sama tidak mampu bayar sekarang, maka sama harus bayar bulan depan. Nah bulan depan itu kalau bayar bulan depan, sama kena cas, yaitu bayarnya adalah 100 juta 500.000 misalnya begitu. Nah ini namanya riba jahiliyah. Orang jahiliyah itu melakukan riba seperti ini, prakteknya sudah sangat sangat merajalela di zaman ini. Jadi kalau tidak mampu membayar di tempat di waktu yang ditentukan, lalu dinaikkan pokoknya, itu menjadi riba. Begitu. Yang terakhir, ini yang terakhir sudah ada 3 nih. Riba nasiah, riba fadl, riba nasiah, riba jahiliyah. Baik riba nasiah maupun riba jahiliyah ini masuk kategori juga namanya riba qard. Riba karena hutang piutang, kelebihan karena hutang piutang. Sekarang saya terangkan perbedaannya biar panjenengan nanti bisa membedakan mana riba dan mana tidak riba. Dan nanti akan saya terangkan pula rekayasa hukum. Panjenengan tak beritahu rekayasa hukum, tapi ini makruh menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama makruh hukumnya, tetapi menurut sebagian yang lain tidak. Di kitab-kitab fikih itu diterangkan rekayasa biar panjenengan tidak riba. Tapi aku tidak ngandani barang sih nggak benar. Hanya mengetahui memberitahu caranya ini biar nggak jadi riba. Gitu. Saya terangkan dulu perbedaannya nih. Nah, ini saya tulis tabel perbedaan antara bunga bank. Bukan bunganya mekar atau bunganya ulang ya. Bukan ya. Tabel perbedaan antara bunga dan variasi. Kelihatan semoga yang kelihatan ini. Jadi saya saya kembali lagi ke atas bahwa apabila jangan diputar dulu ya. Jangan diputar dulu. Saya terangkan ini biar ingat panjenengan. Biar ingat ini paling gampang nih untuk ingat. Riba nasiah paling gampang. Yaitu riba
yaitu riba karena adanya hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untuk muncul bersama risiko dan hasil usaha yang muncul bersama dengan biaya. Nah, yang ini mengeluarkan orang yang mentransaksikan uang dengan cara bagi hasil. Maka perlu bagi hasil dengan bunga itu berbeda banget, tidak sama sekali, berbeda sama sekali. Maka di sini dibedakan antara bunga dan bagi hasil. Kalau panjenengan nanti memenuhi kriteria yang di sebelah kiri dari arah panjenengan, yaitu memenuhi kriteria yang di sini, berarti bunga. Kalau memenuhi kriteria sini bukan bunga, yaitu namanya bagi hasil. Pertama, kalau bunga artinya disebut bunga dan riba. Jadi bisa disebut bunga dan riba apabila penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Ini berarti riba. Kalau Pak Anang bilang kepada Pak Arif, ini uang saman Pak. Pokoknya setiap bulan itu hasilnya gitu. Pokoknya setiap bulan hasil begitu. Itu namanya riba, wis Pak. Haram sudah Pak. Itu neraka hukumnya. Yang memerangi Allah dan malaikat nanti. Rasulullah ikut memerangi. Itu riba. Kalau sudah dalam akadnya, pokoknya tiap bulan butuh sekian. Itu namanya udah haram. Gak perlu diperpanjang lagi, apa namanya udah riba. Lah kalau bagi hasil dalam praktek syariat, panjenengan memberikan uang kepada orang lain, penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Berarti bagaimana? Berarti yang membedakan antara riba dan bagi hasil, antara bunga dan bagi hasil, yaitu dilihat dari sisi penentuan ketika akad, hasilnya mau dipastikan, apakah panjenengan mau pakai persentase. Kalau pakai pemastian untung di usaha tiap bulan, maka itu riba. Kenapa? Untung dan rugi itu adalah sifatnya fluktuatif dan sifatnya adalah gharar. Gharar itu artinya menipu, bisa untung bisa rugi. Begitu. Yang bagi hasil tidak. Pak, nanti kalau hasil perkiraannya kalau usaha saya. Lah, perkiraan. Tolong bedakan perkiraan dengan dipastikan. Pak, usaha saya ini kan laundry. Ya kalau usahanya orang Bumiayu ya gak jauh-jauh dari laundry gitu ya. Cuci mobil kan gak mungkin lah, apa namanya perusahaan apa yang gak mungkin ini. Potongannya kan bukan potongan pemilik perusahaan gitu. Iya. Potongan sama kayak saya begitu. Nah, kalau misalnya laundry dengan mesin cuci sebanyak 10, asumsi perkiraan cucian sehari menghasilkan uang 20 juta. Nyuci apa Ustaz? Ya, nyuci apa kira-kira yang menghasilkan itu? Ya, nyuci karpetnya hotel mungkin. Ya, nyuci sehari ini Pak, kalau 10 mesin cuci diperkirakan sehari penghasilannya bersih itu 20 juta. Luar biasa itu. Ngalah-ngalahin gajinya DPR itu. 20 juta per hari. Perkira ini kalau hari efektif mahasiswa masuk kuliah. Itu perkiraan. Nah, Pak, dari perkiraan 20 juta, Bapak nanti dapat sekian persen. Catat baik-baik, dari perkiraan 20 juta. Kalau perkiraan 20 juta bisa turun 15 juta, bisa naik 22 juta. Nah, ini fluktuatif.
Lah dengan membagi hasil model begitu akadnya itu bukan riba. Jelas deh? Bisa dipahami? Ya sudah, kalau sudah paham wes. Ini selesai sampai di sini. Iya. Dan ini bukan riba sudah. Pengen nggak riba panjangan modelnya begitu. Perkiraan hasilnya sekian. Berarti per bulannya perkiraan itu sekian. Kalau sekian ya berarti sekian. Kalau untungnya 20 juta, kalau panjenengan dapat 30%, ya berarti dibagi saja. Pemodalnya itu 20, pemodalnya 70%. Misalnya 40-60, bagi 40-60. 60-nya itu adalah pemodal, lalu 60-nya pemodal, pekerjanya itu amilnya itu 40, ya tinggal dibagi saja. Perkiraan tapi bisa naik turun. Jadi prosentasenya tetap, hasilnya itu bisa berbeda. Paham ya? Pak Ari paham enggak? Kayaknya enggak paham Pak Ari ini. Maka kalau sudah pakai persentase, ya kalau 20 juta 40%, beda dengan nanti kalau hasilnya 18 juta. Dengan demikian, masing-masing ini tidak ada yang dizolimi. Beda dengan saya menentukan, pokoknya yang bulan itu dari modal 100 juta, ini harus datang uang sekian. Itu namanya riba, Pak. Begitu loh, riba kayak gitu. Sudah tidak diragukan keribaannya itu. Ini sudah dijelaskan ya. Yang kedua, besarnya persentase kalau bunga itu besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang modal yang dipinjamkan. Jelas ya? Ya kalau tadi itu pokok yang dari 100 juta itu. Gitu. Yang dari 1 juta harus menghasilkan sekian. Itu riba. Tapi kalau bagi hasil, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Tadi saya sudah mencontohkan keuntungan per bulan. Cak, sama duit berapa? 20 juta. Ya, saya butuh ini. Ini saya punya mesin laundry. Cuma ada 5. Butuh uang 20 juta untuk melengkapi 20 mesin laundry. Yang per bulannya diperkirakan hasilnya itu sekian. Kalau hari efektif sekian, kalau hari pas libur sekian. Nah, sampean dapat 5% dari keuntungan yang saya peroleh. Begitu. Nah, kalau keuntungannya model begitu, itu tidak riba gitu. Terus pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Kalau namanya riba, yaitu bunganya tetap jalan seperti yang dijanjikan. Baik proyeknya untung, baik laundrynya itu hasil atau tidak hasil, sepi atau tidak sepi, sama saja. Itu namanya riba. Laundrynya itu pas macet, mesinnya pada mati semuanya, ya itu tetap bayar. Itu jadinya riba. Terus yang ketiga, kalau bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung jawab bersama kedua belah pihak. Setidak-tidaknya angka rugi itu adalah nggak dapat untung 1 bulan, tidak dapat untung, tapi uangnya tetap. Misalnya itu tidak riba. Tapi kalau misalnya harus untung terus, yo enak, ya. Sing enak sapa? Ya sing enak sing duwe. Ya yang enggak enak yang menjalankan usaha. Begitu. Terus jumlah, kalau bunga, ini bunga ya perbedaannya. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. Ciri-cirinya riba itu adalah ya, wah, lagi sukses, keuntungan itu sekian, pokok sekian. Tapi kalau bagi hasil, pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Kalau pendapatannya itu meningkat, ya bagi hasilnya meningkat. Kalau ternyata bagi meningkat tak meningkat sama, itu namanya riba. Ini tinggal diidentifikasi. Terus yang berikutnya yang terakhir, eksistensi bunga itu diragukan.
kalau tidak dikecam oleh semua agama termasuk Islam. Jadi di ajarannya kitab Taurat, itu orang melakukan riba itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Al-Qur'an tambah mengutuk riba banget gitu loh. Begitu. Jangan kemudian dianggap agama lain tidak mengharamkan riba. Khususnya agama Yahudi di kitab Taurat itu diterangkan tentang larangan meribakan uang, makanan dan lain-lain. Nah, sekarang saya ajari helah. Saya beritahu caranya merekayasa. Saat ini merekayasa gimana maksudnya? Ya panjenengan yang sudah terlanjur itu, biar panjenengan bisa sewaktu-waktu panjenengan tidak kena riba, gitu loh. Pakai apa caranya? Namanya pakai uang nazar. Pakai uang nazar. Begitu. Itu di kitab-kitab fikih itu diterangkan namanya babul hilah. Hilahnya barang riba biar tidak riba. Uang bukan uang, hutang uang yang di situ dibayar lebih tanpa memenuhi kriteria tadi. Bisa biar tidak terjadi riba. Panjenengan nadarkan. Gitu. Contohnya bagaimana menadarkan? Yang pertama begini. Kalau sampean bisa minjemin utang uang saya, sampean saya kasih. Ini beda loh akadnya. Beda. Sampean nadar. Kalau sampean bisa menghutangi saya untuk keperluan usaha saya, maka per bulan sampean saya bernadar sampean tak kasih sama saya. Tak kasih. Berarti hubungannya itu hubungan nadar sampean dengan Allah. Karena sampean dikasih apa bukan? Ini menurut sebagian ulama ini makruh. Kenapa? Ini merekayasa secara hitam di atas putih. Ini bukan riba karena sampean nadar. Saya bilang kali, sampean kalau bisa membodahin saya mau buka usaha. Apa Pak Ustaz? Saya mau usaha, mau buka perusahaan pabrik tempe. Butuh berapa modal? Ya paling tidak 20 miliar. Oh, pabrik tempe sampai 20 miliar. Berapa? Iya, ekspor ke Jerman. Kalau di Jerman gak ada tempe ya. Sampai ternyata saya bilang, Pak Arif kalau bisa meloloskan uangnya sampai dikasih saya untuk diputar usaha, untuk saya pinjam, saya hutang uangnya Pak Arif, saya bernadar, Pak Arif per bulan saya kasih uang. Berapa Bos? Saya tak kasih, gak banyak-banyak Pak Arif, tak kasih per bulannya itu 20 juta. Misalnya begitu. Ini namanya bukan riba, sampai nadar Pak. Beda loh ya. Jadi gara-gara akadnya panjenengan berubah. Kalau Pak Arif ngasih saya, sampai tak kasih, saya nadar, saya kasih sampai per bulan segini. Sampai jangka waktu kapan? Sampai saya bisa melunasi. Ini jadinya jadi nazar. Oleh sebagian ulama tidak dianggap riba. Ini rekayasa hukumnya begini. Nah, kalau demikian ini gak jadi riba sudah. Sangat jadi satu akad hutang piutang agar meloloskan itu sampai nadar saya kalau sampai kasih tak kasih sama segini. Nadar itu ternyata dikasih sungguhan, ya nadarnya harus dilakukan. Akhirnya yang sampai berikan kepada orang yang memberi piutang itu bukan riba, tapi sampai melaksanakan nadar begitu. Nah itu yang dipraktekkan oleh sebagian bank syariah. Insya Allah yang sebagian yang dipraktekkan oleh lembaga keuangan itu diantaranya nadar. Itu yang pertama. Yang kedua, sebentar ya. Yang kedua adalah dengan cara namanya qardul hasan. Yang saya ingat ini qardul hasan. Yang sudah saya terangkan itu adalah pinjaman kebajikan. Yaitu ketika kita meminjam, tidak usah omong-omongan, pokoknya biar apa itu namanya. Kalau saya kalau Pak Arif ngasih pinjaman utang ke saya mau buka usaha Pak Arif gini. Lalu ketika saya mau melunasinya itu Pak Arif ini tak cicil ya tiap bulan. Ini utangnya kan 20 juta.
1 bulan tak cicil 1 juta Pak Arif ya. Oh iya Pak Ustadz silahkan dicicillah 1 juta. Ini Pak Arif, ini cicilan saya. Ini cicilan saya yang yang 20 juta. Bulan ini tak cicil 1 juta. Udah dikasih, ditransfer 1 juta. Sedikit. Pak Arif sudah masuk 1 juta. Oke Pak, sudah masuk. Lewat apa Pak? Lewat Flip. Nah, Flip kan tak kena cas ya. Pakai Flip. Setelah itu kirim lagi, Pak Arif. Ini saya kirim lagi Pak Arif. 150. Loh, uang apa ya Pak Ustaz? Ini ucapan terima kasih saya. Pak Arif telah membantu usaha saya. Tapi tidak disebutkan fisul bil akdi. Tidak disebutkan di proses akad. Ini gak jadi riba kalau panjenengan praktek begitu. Pak Arif sama saya udah utang 120 juta. Bulan ini dicicil 1 juta. Setelah 1 juta ditransfer atau langsung saja ditransfer 1 juta 150. Pak, katanya cicilnya 1 bulan 1 juta Pak Ustaz. Iya Pak Arif, yang 150 itu ucapan terima kasih saya. Bulan depannya, Ustaz ini kok 1 juta 50.000. Oh iya yang 50.000. Tidak disebutkan di sulbil akdi, tidak disebutkan di proses transaksi bahwa ada uang itu dan itu sukarela saya memberi kepada. Itu bukan riba. Itu rekayasanya yang paling gampang untuk saya dan bagi Ustaz yang sudah ini mesti ada yang nanya ini. Ustaz yang melakukan begini begitu. Ya wes moco miskin. Mati wes. Iya toh. Baca istighfar, lalu setelah baca istighfar banyak sedekah. Sedekah kemana? Sedekah ke masjid. Banyak datang jamaah dan seterusnya. Banyak sedekahkan uangnya. Insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu huwat tawwabur rahim. Allah maha menerima taubat dan maha mengampuni. Wes mari wes selesai. Selesai ya. Selesai. Mangan guys ya. Ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada ya. Udah beres ya. Beres sudah ini. Ini dibahas berbulan-bulan soalnya. Padahal sing ngaji itu pelaku bisnis. Bisnis ya, ciri-ciri terlalu kalau saya ini. Tapi tidak apa-apa kita tahu dulu. Dan kita tidak terjadi pada perbuatan. Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada maka kita apa namanya? Oke, buka balik. Terkait rekayasa, ajarkan kalau berhasil wajib dibayar. Kalau bukannya tidak berhasil, langsung dilaporkan apa nadar itu berlaku. Iya, mau nadar kok. Nadarnya jangan banyak lagi. Dia nggak berat yang banyak lihat. Iya kan saya. Yang banyak nadarnya. Bagi sampean deh. Kalau nadar yang banyak dan jangan berat. Terus apa lagi? Ibu-ibu ada? Kalau nggak ada saya bacakan lanjutannya. Kamu nggak? Misalnya kita dalam utang piutang, kemudian di sana itu ada klausul dari si pemberi. Nanti misalnya bapak mati atau meninggal dunia, maka utang itu tidak usah dibayar oleh ahli waris. Apakah ini boleh dalam syariat? Boleh. Ya enak malah. Tidak cepat mati kan cepat. Iya, lah kalau ingin cepat lunas. Kadang-kadang keluarga sebelum jenazah dulu kan kalau punya utang kan suruh. Iya sih. Silakan menghubungi Pak Arif. Iya, ya Pak gini. Intinya hutang itu kalau sudah dibebaskan itu selesai. Termasuk ditaklek. Itu namanya ditaklek. Aku kok mati, nanti sampean mati Pak, utangnya bebas. Ya wes, selesai. Kalau sudah ditaklek itu boleh.
Maka kalau nggak salah, saya kan pernah hutang ke bank juga ya. Iya, kali tahu sudah saya pada istighfar. Sudah istighfar, sudah tak buat pengajian dan lain-lain juga udah dihapus itu. Hutang rumah saya. Tapi hutang rumah itu masih ikhtilaf ulama. Sayyid At-Tantawi, Sayyid Tantawi Mesir itu berfatwa dan ulama-ulama yang memperbolehkan bunga itu semuanya berfatwa bahwa bunga bank yang konvensional itu halal. Kenapa kok begitu? Karena bunga bank menentukan bunga, menentukan macam-macam resiko dan lain itu sudah diperhitungkan menurut cara ekonomi modern. Nah, saya ikut yang itu, andaikan saya ikut yang mengharapkan, itu saya sudah baca istighfar gitu. Ya, seingat saya dulu ketika tanda tangan, andaikan kreditur ya, saya kan debitur ya. Saya mati, itu oleh bank kan tidak ditagih. Kalau nggak salah dulu. Iya, dianggap lunas ya. Apa? Iya, asuransi karena sudah ditanggung asuransi kan. Iya, jadi di dalam hal itu sudah melibatkan berbagai macam pokok, berbagai unsur akad. Ada akad asuransi, ada akad hutang piutang dan macam-macam. Gitu, asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi kecolongan, asuransi macam-macam. Iya. Itu ada semua itu asuransinya. Ya berarti dari saya membayar pihak asuransi, itu ada pihak ketiga, itu boleh. Maka yang paling aman transaksi itu apabila punya legalitas hukum. Kalau nggak ada legalitasnya itu berbahaya. Kenapa? Hal-hal apapun yang bisa dipertanggungjawabkan itu kalau melalui jalur hukum. Tapi kalau pribadi dengan pribadi ini susah. Nih, maunya segini nanti keuntungannya sekian. Tapi pribadi, Pak Taufik sama Pak Adi. Iya. Pak Ustaz Taufik. Ini ternyata salah satunya itu Ucun. Gimana cara nuntut? Tapi kalau pakai jalur lembaga yang resmi itu bisa disita barangnya kalau ada penyitaan. Nah, saya terangkan lagi kepada urusan pertanyaan, apakah sah pembebasan hutang dengan cara ditaklek? Itu sah kalau mati dibebaskan hutangnya. Itu sah secara hukum, bebas. Ya. Ini kesempatan untuk cepat mati, cepat lunas. Kecuali kalau pribadi gitu. Dalam? Oh iya, kalau masih hidup harus dibayar. Pokok masih hidup, sing ini. Itu sing wajib dibayar. Engko lewat. Wah, wis gak wajib bayar wis. Maksudnya kalau memang ditaklek itu digantungkan. Gitu. Jelas ya? Nah, ini sudah cukup ya? Jaminan. Mungkin. Iya. Itu yang bermasalahkan teman-teman kita kan. Kemudian ada jaminan yang ditahan, kemudian ada sita. Ketika kita tidak mampu bayar, sita mengambil. Mungkin. Kalau yang sita menyita dan jaminan ini berarti lain persoalan ya. Lain persoalan. Jadi kalau misalnya begini, pihak bank itu mempunyai jaminan hukum, mempunyai aturan hukum yang diantaranya ketika orang tak bisa membayar itu pertama dapat peringatan. Biasanya disulati kok. Iya kan? Saya pernah disulati. Telat bayar itu disulati. Nah itu sebagai bentuk aturan yang harus ditaati oleh pihak perbankan. Tapi ketika orang itu memang betul-betul sudah tidak membayar, otomatis memang disita. Lah cuma penyitaan barang biasanya itu penyitaan barang tidak berjalan sepihak. Tetap melalui proses dan prosedur. Misalnya ketika memang barang saya belum pernah pengalaman disita gitu ya. Saya tidak tahu. Cuma yang saya dengar ya. Atau ada yang pernah disita barang? Tidak. DPO ngasih tahu disita ngomong, biar saya didapatin.
Kalau saya mau berbicara konsep hukumnya, tapi saya nggak tahu praktisnya, itu juga nggak bisa. Cuma kalau menghukum secara materi, hukumnya tidak boleh. Artinya memberi sanksi secara materi dalam akad apapun itu tidak boleh secara hukum. Menurut sebagian besar ulama tidak boleh. Karena praktek ini kan di zaman Nabi nggak ada. Gitu. Takzir bil mal itu menurut sebagian besar ulama tidak boleh. Cuma sebagian kecil itu memperbolehkan karena tidak memenuhi perjanjian. Itu sebagian memperbolehkan. Kalau disita itu yang jelas hukumnya menyita barang. Insya Allah yang apa yang saya baca menurut kaidah hukum itu tidak boleh menyita secara tidak prosedur. Tapi kalau secara prosedural dia menyita, misalnya dilelang, ya dilelang biasanya, bukan disita kemudian dia nggak dapat hak sama sekali. Sepertinya coba nanti ditanya, kalau si pemilik yang disita itu masih mempunyai hak, itu secara hukum itu dibenarkan. Artinya secara hukum gini, dia masih dapat pokok yang dia masukkan atau yang dia bayarkan sebagai hak, sebagai kreditur atau sebagai debitur, dia itu masih punya hak uang yang sudah dimasukkan. Maka itu bukan kedoliman. Yang dolim itu dia tidak dapat sama sekali. Kalau memang prakteknya tidak dapat sama sekali, itu dolim, tidak boleh. Dan itu bisa dituntut juga itu secara hukum perdata itu dari dituntut. Kenapa? Uang yang masuk itu kan uangnya dia. Kalau misalnya nggak dapat sama sekali, kalau tidak dapat sama sekali. Coba ada yang tahu kira-kira uang rumah kalau dilelang sama bank itu pemiliknya nggak dapat sama sekali apa masih dapat dari uang pokok? Nah masih dapat itu Pak Arif. Saya percaya lah Pak Arif mungkin pernah disita juga. Ya ini udah cukup ini. Sudah saya harus juga pindah di Karangposo. Sekian terima kasih. Jadi sudah jelas perbedaannya, nanti panjenengan ditonton di YouTube saya. Perbedaan antara bunga dan riba, bunga garis miring riba dan bagi hasil atau keuntungan yang dibenarkan bagi hasil dengan riba. Perbedaannya tadi sudah disebutkan. Yang secara inti adalah kalau bunga itu mesti dengan asumsi harus selalu untung, tapi kalau bagi hasil itu besarnya rasio itu pada kemungkinan untung dan rugi. Jadi dengan perkiraan. Sekian terima kasih. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.